Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas satu cuplikan video kericuhan yang terjadi pada waktu debat Pendeta Budi Asali melawan Ibu Atika Nur. Nah, di dalam debat tersebut ada seorang penonton, dia juga adalah seorang polemikus muslim yang juga membahas kekristenan, tentu mengutip ayat Alkitab. Dia protes karena dia menganggap Pendeta Budi Asali itu menafsirkan atau menyelewengkan tafsir. Nah, itulah sebabnya terjadi kericuhan di dalam video yang akan kita dengarkan. Setelah itu juga saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa video dari seorang polemikus muslim yang memprotes Pendeta Budi Asali. Dia lupa kalau dia juga menafsirkan Alkitab orang lain. Ini namanya lupa mengaca diri sendiri ya. Nah, kita mau simak dulu cuplikan videonya, mari kita dengar bersama-sama. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Kelakuan apa kalau seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Kamu duluan. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Selamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Ini kan tuh, Pak. Ya. Sobol. Kita sampai emosi. Enggak, emosi. Ini kok ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa tidak marah? Kamu kenapa aku tanya punya muka-muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri kan yang nyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Silakan. Jangan terlena ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Artinya sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya. Toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Ya, demikianlah cuplikan video singkatnya ya. Terjadi kericuhannya karena penontonnya sendiri protes karena menganggap Pendeta Budi Asali menyelewengkan tafsir. Nah, di dalam video yang sudah kita dengarkan tadi juga Pendeta Budi Asali mengatakan, loh, kok kamu marah? Kamu bahas Alkitab saya, menafsirkan saya tidak marah. Tetapi pada waktu kita mau dibahas, kamu malah protes dan marah. Nah, Ustadz tersebut protes ya, karena menganggap Pendeta Budi Asali itu menyelewengkan tafsir. Nah, itulah salah satu penghambat kalau kita mau debat dengan teman-teman kita ini. Seharusnya kan tidak boleh, kita debat saja secara sehat ya. Nah, dalam kesempatan ini juga sekaligus saya akan menunjukkan beberapa video dari seorang ustadz sendiri ya, Pak Ustadz yang protes suaranya besar tadi. Dia juga pernah membahas Alkitab, mengutip Alkitab, menafsirkannya sembarangan. Tetapi pada waktu dia membahas Alkitab, orang Kristen nggak ada yang marah tuh, orang Kristen nggak ada yang teriak-teriak protes kepada dia. Cuma kita menjawab dan meluruskan saja. Nah, kita simak video berikut ini. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekalipun manusia di akhir zaman mengaku, aku ini bernubuat denganmu, aku bisa begini, aku pengikutmu. Tapi karena Yesus tidak mengajarkan supaya dirinya dipertuhankan, supaya dirinya disembah, supaya dia dijadikan sekutu bagi Allah, maka Yesus mengatakan, kamu orang jahat, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang dikenal oleh Yesus adalah siapa yang betul-betul mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Yesus. Apa petunjuk yang dibawa oleh Yesus? Mentauhidkan Allah. Nah, ini dia sedang membahas Alkitab, teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan ayat Alkitab yang dia kutip dan dia tafsir dengan sembarangannya. Nah, jadi dia mengutip di dalam Matius pasal 19, tetapi hanya yang dia baca itu di bagian akhir ya. Tapi kita akan sampai ke sana nanti. Kita baca dulu di bagian
ayat yang ke-19. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, di sini Yesus sedang berbicara soal kalau kamu ingin tahu siapa penyesat, pengajar sesat itu, dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Lalu di ayat 21 ini sering kali dikutip oleh polemikus Muslim. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, teman-teman kita di sebelah ini sering kali salah mengerti ketika membaca kalimat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mereka simpulkan, itu kan, nah, justru orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu malah nggak masuk surga. Nah, di sini Yesus juga dikatakan, Yesus nggak mau dipanggil Tuhan, Tuhan. Nah, itu kan kesalahan. Padahal dari ayat ini sangat jelas ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Salah satu kehendak Bapa yang di surga adalah supaya orang percaya kepada Yesus. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40 ya. Ini supaya kita lebih jelas saja ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, ini Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Allah itu supaya orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi ini balance atau sinkron dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 21 ya. Pak Ustadz tadi menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sembarangan. Padahal maksudnya bukan itu. Sayang sekali ya. Nah, dia nggak berkaca dari apa yang dia sampaikan sebelumnya. Nah, kita lihat di video yang kedua ya. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Ya, demikianlah video kedua dari Pak Ustadz tersebut ya. Jadi dia mengutip Alkitab di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 ya. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, kalau kita melihat Alkitab ya, kalau dari pernyataan Pak Ustadz itu kan dia menyampaikan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Ya tidak apa-apa. Tetapi kan kalau kita tarik lebih dulu, mana yang lebih tua dari Alkitab atau kitabnya mereka. Nah, di dalam Alkitab sendiri memberitahu bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, jangan terkejut dengan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita harus lihat sejarahnya ya. Ketika Abraham belum mendapat anak, ya, Sarai istrinya itu mengizinkan Abraham untuk menikahi gundiknya, ya, Hagar, sehingga dari situlah lahir Ismail. Tetapi dari istrinya yang sah, Abraham dengan Sarah, inilah suami istri yang sah, mereka belum mendapat keturunan, tetapi janji Tuhan kepada Abraham itu sudah disampaikan bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Nah, pada waktu di usia mereka yang lanjut, barulah Sarai itu hamil, sehingga mereka punya anak, dan nama anak itu adalah Ishak. Dan Ishak itulah yang dicatat di dalam Alkitab yang dikorbankan. Nah, itu yang tertulis di dalam Alkitab yang kita. Nah, Ustadz tadi mengutip dan menjelaskan versinya mereka. Dan tidak ada orang Kristen yang protes dan marah karena dia mengutip, bahkan teriak-teriak.
Nah, seharusnya nggak boleh seperti itulah Pak Ustadz. Harus juga netral. Ya, kalau memang mau berdiskusi, berdialog, jangan satu arah, bahas Kristen, terus bahas Kristen. Jarang sekali kita kalau debat dua arah. Kita bahas juga agama Anda, mau nggak? Nanti kalau kita sudah bahas agamanya Anda, ya pasti beda lagi dong. Tapi kalau bahas agama Kristen, bebas-bebas saja. Nah, seharusnya dari situ Pak Ustadz harus berkaca. Itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat, boleh memberikan edukasi kepada kita. Iman kekristenan adalah sesuatu yang sangat unik dan luar biasa, karena memang kebenaran ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.